Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullih. Pada mata kuliah proses termal dan pindah panas, kami kelompok 5 membawakan presentasi yang berjudul Pengaruh Perbedaan Metode Penggorengan Terhadap Kualitas Organoleptik Aneka Cemilan yang Sehat, yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ana Nadia Afinatul Fishi, STP MTP. Berikut pada presentase kali ini kita kelompok 5 memiliki beberapa anggota, yaitu ada Afifah Faiz, ada Alia Nura Syifa, ada Fahira Sinta Areli, ada saya sendiri, Fata Naufal Gunawan, dan juga Putri Jasmine. Baik, yang pertama latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudari Afifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, ini ada latar belakang dari penggorengan. Penggorengan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pengeringan ataupun pemasakan bahan pangan dengan menggunakan media panas. Media panasnya itu berupa minyak yang sebagai media pindah panas. Nah, prinsipnya itu ketika bahan pangan digoreng menggunakan minyak panas, maka akan banyak reaksi kompleks yang terjadi di dalam minyak. Contohnya reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan dan juga denaturasi protein. Nah, selanjutnya ada metode penggorengan. Metode penggorengan itu ada dua, yaitu pan frying dan deep frying. Kalau metode deep frying itu metode dengan cara merendam bahan pangan di minyak panas. Nah, jadi paparan panas yang dihasilkan itu akan merata pada seluruh permukaan bahan pangan. Nah, metode menggoreng dengan menggunakan deep frying ini tuh biasanya digunakan saat menggoreng kentang goreng ataupun ayam goreng. Nah, selanjutnya ada metode pan frying. Nah, metode pan frying ini tuh kebalikan dari deep frying, karena kalau metode pan frying itu menggunakan minyak yang sedikit. Nah, metode pan frying ini juga biasanya tuh memasak dengan panci datar atau bisa disebut dengan teflon. Nah, contoh makanan dengan metode pan frying ini biasanya nasi goreng ataupun olahan telur seperti omelet. Terima kasih Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya prosedur uji yang akan dijelaskan oleh saudari Alia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya itu ada prosedur uji. Yang ke-1, kualitas fisik uji dari ikat air. Sampel seberat 0,3 gram diletakkan di antara dua plat kaca yang telah dialasi kertas saring. Kemudian diberi beban seberat 35 kg selama 5 menit. Lalu area basah yang terbentuk dihitung, yaitu pada luas area basahnya. Yang kedua, kualitas fisik uji kerenyahan. Menggunakan alat metrometer disiapkan dengan menambah beban seberat 50 gram. Kemudian jarum penusuk diatur kembali pada angka 0 sebelum dimulai pengujian kerenyahan. Lalu sampel diletakkan di bawah jarum tusuk metrometer dan dilakukan pengukuran nilai kerenyahannya pada 3 tempat yang berbeda. Lalu yang ketiga ada kualitas organoleptik. Pada uji organoleptik dilakukan oleh 20 orang panelis dan dianalisis menggunakan uji rating hedonik dengan skala 1-5, menggunakan parameter warna, rasa, tekstur, dan mouthfeel. Kemudian dibandingkan dengan masing-masing perlakuannya. Selanjutnya pembahasan kualitas fisik yang akan dijelaskan oleh saudari Putri Jasmine. Kualitas fisik metode deep frying versus pan frying. Dapat dilihat bahwa daya ikat air tertinggi terdapat pada perlakuan deep frying sebesar 84,35% dikarenakan suhu dan paparan panas yang dihasilkan merata pada seluruh permukaan. Semua permukaan produk mendapat perlakuan panas yang sama sehingga menghasilkan penampakan yang sama juga. Semakin tinggi daya ikat air, maka semakin kuat produk tersebut dalam mempertahankan kandungan airnya meskipun ada perlakuan dari luar seperti pemotongan, pemanasan, atau penggilingan. Untuk kerenyahannya, metode deep frying memberikan tingkat kerenyahan yang tinggi, yaitu 19,6 mm per 550 gram, akibat tekanan uap dan panas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan titik didih minyak dari 170 sampai 220 Celcius. Namun, jika waktu yang digunakan itu terlalu lama, maka akan menurunkan kualitas produk itu sendiri. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Fahira tentang pembahasan kualitas organoleptik. Nah, selain dilakukan pengujian mengenai kualitas fisik, juga dilakukan pengujian mengenai kualitas organoleptik dari kedua metode penggorengan tersebut yang dapat dilihat pada tabel nomor 2. Adapun parameter yang diuji yang pertama yaitu rasa, baik pada metode deep frying dan juga pan frying memiliki rasa yang relatif sama. Parameter selanjutnya yaitu warna. Pada metode deep frying memiliki nilai yang lebih unggul jika dibandingkan dengan metode pan frying, sehingga dapat diartikan bahwa pada metode deep frying memiliki warna yang lebih cerah, merata, dan seragam jika dibandingkan dengan metode pan frying yang memiliki warna lebih gelap atau gosong. Selanjutnya ada tekstur atau kerenyahan. Pada metode deep frying juga memiliki nilai yang lebih unggul jika dibandingkan dengan metode pan frying, yang artinya metode deep frying ini memiliki tekstur yang lebih renyah jika dibandingkan dengan metode pan
pan frying. Kemudian yang parameter yang terakhir yaitu ada mouthfeel. Mouthfeel merupakan perasaan saat mengonsumsi aneka camilan tersebut. Metode deep frying memiliki nilai yang lebih tinggi karena metode ini mampu menghasilkan produk gorengan yang renyah di luar tapi juicy di bagian dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan metode penggorengan deep frying memiliki nilai rata-rata sensori lebih baik jika dibandingkan dengan penggorengan metode pan frying, dikarenakan paparan panas yang merata dengan temperatur tinggi menyebabkan seluruh permukaan produk mentransfer panas dengan sempurna. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan membahas kesimpulan dari metode penggorengan saat ini. Metode penggorengan saat ini kita menggunakan dengan deep frying. Nah, pada deep frying ini, perbedaan kondisi penggorengan dapat berpengaruh sangat signifikan, yaitu terutama pada suhu, waktu, jenis minyak, metode penggorengan. Nah, deep frying ini sangat penting, melibatkan penggorengan dalam minyak yang panas. Nah, sering juga dianggap sebagai cara yang selalu efektif, karena dapat menghasilkan cemilan dengan tekstur yang renyah di luar, juga dapat menghasilkan tekstur lembut di dalamnya. Juga dengan penerapan deep frying ini pada penggorengan, proses yang meratakan penyebaran panas dengan baik dan membentuk lapisan-lapisan yang renyah pada suatu produk itu. Sementara juga dapat mempertahankan kelembutan pada makanan tersebut, pada produk tersebut. Nah, deep frying juga perlu kita ketahui dapat mengembangkan rasa yang kaya. Juga dapat menyeragamkan pada produk akhirnya, pada hasil produk akhirnya. Tapi perlu diingat juga bahwa minyak, suhu, waktu, metode penggorengan itu dapat berpengaruh pada hasil akhir tersebut. Maka dari itu pada deep frying ini dengan pengaturan suhu yang baik, dengan waktu yang baik, dengan metode penggorengan yang baik dapat menghasilkan produk akhir yang memuaskan secara fisik dan juga organoleptiknya. Sekian. Berikut daftar pustaka yang kita ambil dari kelompok 5.